Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junabet Teman Tobing dari kelas 12A1. Di sini saya akan mengerjakan tentang daftar gaji PT Hero Jakarta Indonesia yang berada di sheet 18. Pertama-tama kita melihat perintahnya dulu, yaitu lama kerja sama dengan jam pulang dikurang jam masuk. Jadi jam pulang itu adalah jam keluar. Nah, di sini kita langsung saja tulis jam keluar dikurang jam masuk. Oke, jam masuk kita selesaikan saja, kita langsung enter, lalu kita langsung autofill ke bawah. Nah, sudah, ini hasilnya sama aja kayak yang tadi. Lalu kita ke masa kerja. Masa kerja kita lihat keterangannya harus gimana. Masa kerja di tanggal laporan dikurang tanggal masuk. Nah, langsung saja kita kerjain masa kerjanya. Gimana caranya? Begini caranya. Pertama, kalian masukkan sama dengan, lalu kalian tanggal laporan kalian pencet. Tanggal laporannya itu yang di atas ini, yang 20 Oktober 2024, pencet. Lalu jangan lupa, nggak usah dipencet sih sebenarnya, kita masukin ini dulu aja, soalnya ini harus di kunci dulu selnya supaya nanti tidak ke bawah-bawah kayak dari C4 ke C5. Nanti kalau misalkan di autofill nanti dia ke bawah-bawah terus, jadi kita harus kunci selnya dulu teman-teman. Pertama kita menggunakan dolar ini sebagai simbol biasanya untuk mengunci. Biasanya kalau di PC itu F4. Nah, lalu kita ke C4, C dolar lagi 4. Nah, lalu kita tadi dikurang tanggal masuk. Tanggal masuknya itu ini, tanggal masuknya. Langsung pencet aja. Lalu kita untuk menambahkan kata hari di belakangnya, kita tambahkan dan petik 2 hari. Nah, langsung kalian enter aja. Nah, udah nih, kita tinggal autofill ke bawah. Oke, sudah guys, sama aja hasilnya. Lalu kita ke gaji pokok. Di sini keterangannya itu jika golongan 1 maka 500, jika golongan 2 550, jika golongan 3 650, jika golongan 4 700.000. Nah, langsung saja gimana caranya sih teman-teman. Nah, mudah saya sebenarnya. Nah, kalian tinggal lihat nih golongan 1, kita pakai fungsi if buka kurung jika golongan 1, kalian pencet yang golongan ini D7 sama dengan 1 karena jika golongan 1. Lalu saya akan menyelesaikan dulu, nanti aku jelaskan ya teman-teman. Kita tik 2, golongan 1 itu tadi 100.000 itu 23. Nah, oke. Kita if D7 2 if D7 sama dengan 3 650.000 700.000. Nah, di sini kita pertama-tama if D7, maksudnya D7 itu yang kolom golongan. Nah,
salah satu kolom golongan maksudnya. Nah, D7 kalau misalkan D7 itu golongan 1 maka 500.000. Nah, jika D7 golongan 2 maka 550.000. Jika D7 golongan 3 sama dengan 650.000. Namun jika ketidak tiga-tiganya itu bakal mendeteksi kalau itu golongan 4 yaitu 700.000. Langsung kalian enter saja. Nah, langsung kalian tarik ke bawah. Nah, oke, sudah. Hasilnya sudah bagus. Lalu kita ke tunjangan, teman-teman. Tunjangan istri gimana? Nah, ini sebenarnya lebih gampang dari fungsi yang sebelumnya. Lebih pendek. Nah, kita melakukan fungsi if. If sama dengan if itu kalian pencet status 7 sama dengan apa tadi, k titik 2 k itu 100.000. 100 1 2 3 100.000. Langsung aja kita ke sini. Sorry, kurang tanda ininya, tanda kurungnya. Kenapa nih? Oh, ininya guys, sorry, tanda petiknya kurang teman-teman. Nah, sip. Nah, udah. Di sini rumusnya gimana sih teman-teman? Nah, jika E7 yaitu status kolom status golongan, jika K itu sama dengan 100.000. Jika bukan K selain K itu berarti dia mendeteksi bahwa itu 0 atau B. Gitu. Langsung kalian ke autofill ke bawah aja. Nah, sudah. Lalu kita ke tunjangan anak. Tunjangan anak ini sebenarnya sama kayak yang waktu gaji pokok. Cuman ini tinggal diganti nominalnya. Nah, pertama-tama kita masukkan rumus if sama dengan if jika golongan 1 berarti golongan 1 tadi sama aja ini. Sorry, kita harus pakai kurung dulu. If D7 ya. D7 sama dengan 1 titik koma 75.000. If D7 sama dengan 2 7 sama dengan 3 120 150. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan gimana cara ngerjain ini. Seperti yang tadi di gaji pokok sama aja sebenarnya tunjangan anak ini, cuman diganti nominalnya. Nah, jika D7 sama dengan 1 itu 75.000 seperti yang diperintahkan di sini, 75.000. Jika D7 sama dengan 2 itu 100.000. Jika D7 sama dengan 3 itu 120.000. Jika tidak mendeteksi ketiganya, maksudnya tidak termasuk golongan 1, 2, 3, itu akan mendeteksi golongan 4 yaitu 150.000. Langsung di enter saja. Nah, kita turunin ke bawah. Nah, sudah teman-teman. Lalu kita ke total gaji. Total gaji itu gaji pokok plus tunjangan, gaji pokok plus tunjangan. Jadi gaji pokok ini pakai rumus yang biasa-biasa saja ya teman-teman. Gaji pokok ditambah tunjangan, tiga-tiganya itu kita tambah. Nah, sudah. Nah, terus kita autofill ke bawah. Sip, sudah sip.
Lalu kita pajak. Pajaknya di sini dikasihnya 5%. Jadi cukup mudah saja. Sama dengan 5% kali dikali gaji pokok. Bentar aja. Kalian autofill aja ke bawah. Sudah. Lalu gaji bersih. Di sini perintah gaji bersih itu yaitu total gaji dikurang pajak. Nah, so kita masukkan total gaji. Sama dengan total gaji dikurang pajak. Oke, sudah. Gampang kan teman-teman? Apakah penjelasan saya kurang dimengerti? Jika penjelasan saya kurang dimengerti, mungkin kalian bisa komen di bawah biar saya menjelaskannya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.